Sal. Kamu sudah masuk ke sini. Dengerin, makanya ngapain kuping kau butuh izin lagi ke sini? Ini namanya kuping apa? kamu Baitullah. dengerin, makanya kuping kamu lebar-lebar, jangan dibututin sama cotton bud. Kuping Ini kan kamu namanya dengerin. Baitullah, bukan rumah Allah. Kuping kamu buka lebar-lebar, lebar-lebar Ini kan dengerin rumah saya. Allah. Kenapa kok nggak boleh dimasukin? Kalau orang hujan nggak boleh masuk Rumah ke sini. Allah Malah itu suruh keluar. semuanya di masjid itu rumah Allah. Kenapa enggak semua orang masuk rumah kau, kamar Ini kau? nih, ini Bu. Bodohnya. Boleh. Kalau orang Ini, hujan, semua yang masuk kamu ke rumah tuduhkan saya, sendiri. kenapa ke rumah Allah nggak boleh? Kalau lagi hujan masuk ke dalam, boleh nggak? Sebentar, yang lain diam dulu ya. Biar saya yang jelasin. Ya, Saya Barokah, paham betul silakan ini. Barokah. Baik, Ya, Barokah. Ya, kalau Ini- pertanyaan saya, kalau lagi hujan, kenapa orang kamu nggak boleh mau masuk ke dengerin dalam? Malah penjelasan disuruh atau pulang. kamu mau ngomong? Kamu Nah, mau itulah menjelaskan saya apa? jijik makanya. Kamu Saya yang bertanya. mau menjelaskan Saya atau bertanya. saya yang menjelaskan? Kalau kamu mau menjelaskan, jelasan sendiri. Saya dengar, saya diam. Ya, saya mau jelasin ya. Siapa saksi dari pembangunan Ka'bah ini? Teman-teman ada yang Itu tahu? bukan penjelasan Kamu itu. tadi nanya apa? Itu pertanyaan. Kamu tadi nanya apa? Kok kalau malah memilih pertanyaan yang lain? Loh iya, saya kasih tahu. Kan gini. Itu dungunya kamu itu, dungunya tadi kamu mengatakan, kenapa tidak semua orang boleh masuk ke Ka'bah? Sekarang saya kasih waktu kamu untuk menjelaskan, malah kamu bertanya, siapa Saya yang menjelaskan. saksinya? Saya menjelaskan ini buku dari Ini teman-teman Muslim Oten ini memang Oten ini memang memenuhi nubuatan Loh, kita Yesus. dialog santai aja, Bang. Atau bukan saya bukan Dahulukan santai. adab loh daripada Saya ilmu. santai. Pak. Anda adab Anda itu tidak sopan. Anda kurang ajar. Loh, saya nanya kenapa itu namanya Baitullah atau rumah Allah, tapi kalau Iya, orang lagi hujan nggak dijawab. boleh masuk ke dalam, malah disuruh Anda itu pulang ke tidak punya hotel. adab. Saya jawab Anda nerocos. Ya udah coba Itu jelasin sampai kenapa ini- kalau hujan orangnya nggak boleh masuk ke rumah Allah, malah disuruh pulang, disuruh keluar. Ini memang orang memang botol. Memang ini memenuhi Nggak nubuatan. apa-apa Bang, saya disebut botol asal jangan Orang sebut Kristen saya itu Islam. Bang. memang botol. Jadi kalau kita Gini. Paulus saja ngomong mungkin ya, jadi Islam. aku ini botol karena Kristus gitu ya. Ya, Ini memang jadi metode. tadi aku mengkonfirmasi betul kata Bu Eha bahwa memang Ya, Ka'bah, memang ya. kamu memenuhi nubuatan Yesus atau Paulus. Enggak, ini memang sebenarnya kami si botol karena Kristus, Metatron makanya ini dijelasin agamanya apa nggak sih? mudeng. sebentar Tadi kan aku dia kan mengkonfirmasi. tanya. Sabar dulu Pertanyaannya Bang kan- Barokah. Pertanyaan Begini, tadi Bang kan Barokah. gini. Oke ya, Kenapa jadi begini. tidak semua orang boleh masuk ke Bait Allah? Bait Allah itu adalah kompleks masjid yang besar itu disebut sebagai Bait Allah. Bait Sampai itu ganti rumah gigi suaranya. Allah, itu rumah Itu Allah. timbul stres ya teman-teman. Jadi gini, Loh. ini Mak Eha tadi betul Kok stres karena gimana sih? sabar sebentar dulu. Aku lagi ngomong Ya, sama Bu dia Eha. Aku cuma mau mengkonfirmasi framing aja itu. bahwa memang Sekarang kita Ibrahim, coba betulkan EH supaya kita bisa debat dengan EH. ya Bu Targetnya Eha gitu. tadi betul. Memang Nah, Ka'bah, dia betulkan ini EH, Ka'bah ya. nanti dia antam Ini ke Ka'bah. Barokah gitu. Sebentar. Bu Ini Eha Ka'bah. ini kan Ini dibangun oleh belum apakah sudah lama Bu Eha berkecimpung di dalam saya dunia baru dialog apologet? sama Bu Eha tadi enak loh. Loh, Enak loh sama Bapak Bu. silakan. Saya penasaran aja sih. Dikatakan bahwa sebelum memang dimulai tolong sebentar. Ka'bah itu Saya mau ini tanya, buat agamanya Bu apa? Eha Ini belum biasa menghadapi buat metraton dari yang oten-oten di apologet bawah, Kristen yang suka ngeyel. oten-oten di bawah, pakai mata kalian ya. Iya. Jelas di sini yang bangun Ka'bah itu adalah Ibrahim Siapa? dan Ismail. Ya, Betul. Betul kan? Betul. Nah, ini Betul. kalian Mau yang apa? minta data ini saya bukunya ini. Nih. Saya Para juga tahu. Ibnu Katsir. Ya. Kamu nggak kasih tahu, aku udah tahu. Loh, sebentar, Saya ini juga saya tahu itu. buat oten-oten di bawah. Tadi Bu Eha itu ngomong banyak yang protes. Nah, terus kalau kalian bertanya, siapa saksinya? Siapa saksinya yang bangun Ka'bah? Siapa? Perasaan nggak ada pertanyaan itu deh. Bukan, ini yang di bawah tadi ada yang typing. Itu yang di bawah Apa typing. sih? Kamu lagi Kau duduk di banyak atas kok congor nggak kau, di banyak typing congor nih? kau. Kenapa Pesantren kau kau tidak diam, nanya diam. yang Saksinya. Kau diam sekarang. Sebentar, Pertanyaan sebentar, tadi Bob. sudah Sebentar, dijawab. sebentar. Sekarang kita balik. Kau tadi nantangin saya untuk tanya jawab. Kau bertanya sudah dijawab. Sebentar, Sekarang ini giliran selesai. saya Bentar bertanya lagi untuk kau aja. jawab. Sabar Eh, Bang Metatron, kau diam, Romawi, kau sabar. diam, Kita kau diam, kan kau diam. sudah berteman lama ya Bang. Kau Dari diam zaman dulu, Sabar. Metatron. Sabar Kau diam dulu dong. lah. Kan aku cuma nunjukin benar. Masalahnya apa? Cepet ngomong. Saksinya bagaimana Saksinya siapa? Ibrahim tadi mendirikan Ka'bah bersama Ismail ada di Kamu minta halaman saksi. ada di halaman 281 ya. Terus. Zulkarnain bertanya, siapa yang menyuruh kalian berdua mendirikan bangunan ini?
Allah yang memerintahkan kami, jawab Ibrahim. Lalu Zulkarnain berkata, bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu membangun Baitullah? Kata Zulkarnain. Lalu apa? Siapa saksinya? Nih, baca ya. Kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberi kesaksian bahwa Allah memerintah Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Loh, kok artikel gimana sih? Ini stres ini kayaknya. Ini orang lagi baca saksi malah lu cari ini saksinya 5 ekor domba. Awal nggak ada ngomong masalah saksi ya? Loh ini loh saksinya ini loh. Bukan. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberi kesaksian bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Zulkarnain kemudian beriman kepada Ibrahim dan Al-Azraqi menuturkan Zulkarnain ikut tawaf di Baitullah bersama Ibrahim Al-Khalil dan 5 ekor domba tadi jadi sate. Betul? Kamu itu mau nanya apa kamu itu? Iya. Ini saya memberi dalil buat oten-oten di bawah yang suka menghujat Islam. Katanya nggak ada buktinya Baitullah. Yang oten kan kamu kok, kamu di bawah. Loh ini saya ngasih tahu di bawah ini 5 ekor domba. Domba Afrika ini kayaknya. Yang Metatron ini kan yang oten, kok kamu apa? Itu buat oten-oten yang ngetawain di bawah itu, Bang. Bahkan yang menunjukkan lokasi Baitullah adalah apa? Angin yang bernama Kajuj. Angin ini memiliki sayap seperti kepala ular. Wih, serem banget. Mabuk ini. Loh, ini kok mabuk ini Ibnu Katsir. Artikel dibaca. Loh, Sirah. Loh, Hajar Aswad. Coba Bu Eca udah pernah cium Hajar Aswad belum? Nih, Hajar Aswad dibawa dari nih. Jibril kemudian datang membawa Hajar Aswad dari India nih. Metatron, waktumu sudah habis, saudara ya. Sudah habis. Sekarang balik ya. Tolong saya dibesarin. Tafadol. Tolong saya dibesarin dulu ya. Maha benar Yesus Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Jadi tadi ngomong-ngomong tentang saksi gitu ya, masih seputar tentang saksi, tentang apa yang dilakukan oleh Allah ya, penunjukan Baitullah, Masjidil Haram sebagai arah ketika umat Muslim itu berdoa gitu ya. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Metatron gitu tentang apa yang tertulis di Wahyu 5 ayat 6 ya. Demikian bunyinya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, Bang, siapakah yang pernah melihat roh Allah ini selain daripada yang menulis wahyu ini? Monggo silakan Bang Metatron. Oke. Sebelum Ustadz Metatron menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ular kajut sudah. Udah nggak usah turun. Kamu ngomong apa? Terima kasih. Kamu ngomong apa kamu itu? Ya. Silakan Metatron. Iya. Yang menjadi saksi di dalam Alkitab tuh harus 2 ya. Pertama, ya. Yohanes tadi Anda sudah tidak setuju. Nah, kita perlu baca di dalam Alkitab bahwa bentar, saya pakai buku juga ya. Boleh ya pakai buku ya? Sembari menunggu terbukti dari Ka'bah tadi ya, ada sistem kasta di Islam. Jadi kalau ada uang, jangan Islam diam dulu. Kamu nggak kompeten menjelaskan Islam. Itu buktinya loh. Itu nggak usah ngomong kamu. Tutup aja botolmu. Lo sebagai umat Islam saya mengakui itu. Iya. Kasihan sekali tadi nasib 5 kambing ya. Tadi jadi gini, jawabannya siapa saksinya? Pertama kita bisa buka di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Oke? Saya buka. Jadi yang bersama dengan Yohanes itu menerima kesaksian di Pulau Patmos, Bang. Ini saya buka ya. Nih, ketika Yesus melihat ibunya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, inilah ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, siapa muridnya ini? Ini adalah Yohanes. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu sebabnya Bunda Maria hingga akhir
azalnya, akhir saat dia wafat, dia bersama dengan Yohanes. Saya bisa buka dari Sinaksarion. Nah, satu lagi yang jadi saksi itu adalah orang yang di Alkitab yang namanya adalah Prokorus. Bentar ya, aku buka Prokorus. Ini jawabannya ya. nggak sesuai dengan jawaban. Loh, itu saksinya. Saksi itu harus 2-3 Sembari orang. menunggu jawaban. Kita 70 murid. Nah, ini buku dari abad 1 nih. The 70 of Disciples. Wah. Namanya Prokorus. Halaman 215. Ya. Sayyidina Prokorus. Sayyidina Prokorus Habibullah. Siapa yang melihat tujuh roh itu loh? Nah, itu tadi. Kesaksiannya harus 2 atau 3 orang. Satunya Bunda Maria dan satunya adalah Prokorus 215. Waktu Maria melihat Yesus waktu itu, apakah dia bertanduk 7, bermata 7, nampak seperti disembelih? Yang sopan ya. Bagaimana tuh, Bang? Yang sopan ya, Yesus kan, Subhanahu wa Ta'ala yang sopan. Iya, Yang sopan. kalau bertanduk Bapak jahat, kau pulang dulu, kau cebok dulu ya, kau habis berak, yang nggak cebok tadi. Kau yang turun aja, sopan. Bapak jahat. Yesus Subhanahu wa Ta'ala yang sopan. Jangan kurang ajar. Bapak jahat, kau pulang dulu, kau cebok dulu, kurang kau habis ajar berak, dalam nggak menyebut cebok. nama Allah. Yesus Subhanahu wa Ta'ala jangan kurang Lo ajar. nampak menjijikan kali, Bapak jahat. Mending kau turun. Info ya. Dia Mau ini kalau punya lagi duit, mendeviasi. bentar, Bang Bang. Muhammad, Ada info. Oke, tadi halaman 215 ya teman-teman ya. Sabar Pak Apakah PPJ, nggak Yesus apa-apa. itu bermata 7 bertanduk 7, Bang? Oke, halaman 215 ya tadi ya. Ini Prokorus. Bentar, aku satu tangan soalnya. Nih lihat siapa namanya? Prokorus. Nah, kalau di Islam namanya Prokorullah. Nah, ini kita baca di sini ya. Prokorus menuliskan wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes tentang nasib akhir dunia. Ini baca. Tuh, ya kan? Maha Jelas. benar Yesus Subhanahu wa Ta'ala dengan Ini segala namanya firman. Prokorus Habibur Rahman. Nah, Jadi dia saksinya. iya dia saksinya beserta siapa? itu penulis. Beserta Sang Theotokos. Siapa Theotokos? Jangan Yang diomong. jadi surat di Al-Quran. Namanya siapa? Dengan segala firman. Maria. Menuliskan gimana itu? Bedakan menulis dengan melihat, Bang. Gimana ini? Dia menjadi saksi bahwa Yohanes itu melihat Profesor udah wahyu botak PA yang lagi. diterima. Kemananya kau ini? Gitu. Maha benar Yesus. Jangan dengar. Maksudnya gitu loh pertanyaannya. Jangan ad Apakah hominem. siapa saksi Pertanyaannya tolong yang lebih susah ya, yang bikin Iya, orang Saksi itu yang kelimpungan. melihat Info. bahwa Tuhan Anda itu bermata 7 bertanduk 7. Aduh, kayak gitu aja. Itu roh yang diutus ke seluruh bumi. Itu Saya mau adalah bertanya lagi ya kan, tadi saya udah Silakan, jawab ya. silakan. Benar-benar menjawab Silakan. itu Baik, saya kepercayaan. kasih penjelasan sedikit ya. Saya masa kasih ayat penjelasan ke mutasabihat. Itu ayat itu profesor yang ayat entah dari mana asal mutasabihat. muasal profesornya ini. Saya kasih penjelasan aja, Bang ya. Ayat Sebenarnya mutasabihat. kalau kita membaca apa yang ada di Wahyu 5 ya, di ayat 5 sampai di ayat 7 itu jelas, Bang, bahwa yang menjadi saksi di situ adalah tua-tua, ya kan? Di ayat 55 itu dikatakan di sana, berkatalah seorang tua-tua. Nah, kan begitu. Nanya terus Oke. ya. Oke. Kemudian di ayat di ayat ketujuhnya, di ayat ke-8-nya di sana dikatakan bahwa di sana ada Nanya melulu enggak. Udah pusing. Ya. 20 Tenang Bang, nggak apa-apa. Meskipun di Islam itu saksinya tadi domba ya. Tua-tua itu, Tadi Bang. di Alkitab kami Tua-tua itu manusia. jumlahnya semua ada 25. Sekarang pertanyaannya, Bang, dari 25 empat tua-tua itu sebutkan 1 atau 2 nama aja, Bang. Oh tadi dari aku udah tua-tua. jawab, sekarang giliran aku bertanya, sabar dong. Nah, Tadi kan ada masalah kambing kamu Nah, di sini nggak bersama-sama dia di sana, Bang. Yang ada di situ di data yang Abang bawa tadi itu adalah yang menuliskan tentang wahyu, gitu loh. Oke, iya. Nah. Habis ini saya jawab, Bang. Makanya. Boleh? Jadi jadi Abang tidak bisa menjawab dijawab? ya Boleh bahwa dijawab? Bisa. Nah, Sabar. ketika Bang. Tidak bisa Nanti menjawab. Boleh tidak Saya bisa tenang kalau ditanyain Wahyu Alkitab. 5 Boleh dijawab. Cuma ayat 6 itu tidak ada saksinya. Tidak bisa menjawab, dia ternyata tidak ada yang tadi melihat. tadi saksinya bukan Saksinya kambing ya, tidak ada yang teman-teman ya. melihat. Enggak mau dijawab. Rasul Yohanes. Jadi apa yang Saksinya bukan 5 ekor kambingnya, yang ditulis ya. Seperti Nah, ini bermata ya, tujuh, ya, bertanduk tujuh sabar itu nggak teman-teman, ada yang teman-teman melihat. lihat ya. Nabi Muhammad Sabar, lahir biar tahun dijawab. 570. Oke, ini suatu sayembara teman-teman yang bisa menjawab ya. Oke. Nabi Muhammad lahir tahun Udah kelar yang 570. tadi, Bang. Udah kelar yang tadi, Bang. Biar dijawab dulu. Biar aku jawab, Udah aku bertanya selesai dulu tadi. dong.
Udah kan aku udah Tidak nyebut saksinya kan. tidak Belum sesuai kita melangkah jawaban, ke yang Tatron. berikutnya, Loh, Bang. Anda nanya siapa saksinya kita, tadi. kita mesti Itu kan konklusi Prof. dulu sama Bunda bahwa Maria. pertanyaan saya gagal kau jawab. Bukan Tak bisa 5 kau ekor jawab. domba. 5 ekor domba yang jadi Bisa sate. kau jawab kan? Saksinya T1. Umar Nah ini, bin Khattab. ini pertanyaan saya. Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah lahir tahun 570. Kenabiannya sekitar tahun 610, ya kan, umur 40 tahun. Nah, yang membagongkan itu begini. Penaklukan kota Mekah itu adalah tahun 8 Hijriah atau kita konversi ke Masehi atau tahun 630 Masehi. 2 tahun sebelum dia meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi kita buka dalam surat Al-Baqarah 144. Awalnya kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian selama satu tahun beberapa bulan kiblatnya pindah ke Ka'bah, betul ya? Oh, jadi bidat. Jadi pernah Ya. Kristen Nabi Muhammad? Enggak, jangan dihina, jangan. Kita dialog santuy, Enggak, bro. aku bro nanya PPJ, loh, ya. sebagai umat Islam aku mau nanya. Ya. Al-Aqsa itu kan gereja Kamu itu. BPC kok kamu bilang umat Islam Metatron ini Pak, terlalu ini konfirmasi apakah nanya. dia Ini diturunkan orang aja, Islam Pak, apa pada Kristen Jokowi. sih dia? Itu. Nanti sebentar, Itu Pak. gereja. Nanti Pak, dia- PPJ bilang PPJ sampai Islam. Yesus dia. PPJ Islam. Dia lain waktu dia bilang si A, lain waktu dia bilang Asyhadu an la ilaha turunin illallah aja Pak Dance, wa Pak Dance, tolong asyhadu diturunin anna PPJ ini. Muhammadar saya ada. Karena dia Asyhadu an la ilaha dia illallah Nanti sebentar, wa Pak. Nanti baru asyhadu kita anna buka diskusi dan dia. Ya, oke. Biar kondusif kan. Oke. Ya, ini pertanyaannya. Awalnya kiblatnya itu ke Al-Aqsa, ya. Terus pindah ke Ka'bah. Dalilnya mana? Al-Baqarah 144, ya kan? Nah, sementara penaklukan Mekah, penaklukan 360 berhala itu baru tahun 630 atau 8 Hijriah. Artinya konklusi yang saya temukan bahwa selama 9 tahun kaum kafir Quraisy beserta dengan orang Islam memiliki kiblat yang sama. Betul nggak? Kiblatnya kemana? Ka'bah. Orang kafir. Islam kemana? Ka'bah. Oke. Sampai tahun 630, semua penyembah berhala ini berkumpul melakukan hal yang sama dengan orang Islam. Tawaf nggak? Tawaf. Orang Islam tawaf nggak? Tawaf. Talbiyah nggak? Talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Taslim nggak? Taslim. Sama. Nah, apakah kalian berliturgi bareng sama orang Islam selama 9 tahun? Ini jangan dimatiin dong ininya. Gitu. Tangkap ya. Kenapa kok nggak dari awal kenabian Muhammad, kiblat itu sudah di Mekah? Kenapa harus nunggu 9 tahun baru Muhammad menghancurkan atau menaklukkan Mekah atau peristiwa yang disebut dengan Fathul Mekah? Kenapa nunggu 9 tahun? Artinya kalian dengan penyembah berhala secawan, berliturgi bareng, konselebrasi bareng, ibadah bareng. Kemana? Ke Ka'bah. Tafadol Aki. Iya, bagaimana Bang Barokah mau Bentar, ini kok menjawab? aku nggak bisa nutup kamera jadinya. Iya. Saya sedikit Tunggu. ya, Bang. Nanti Naikin bisa aku lagi bang, naikin aku disambungin lagi ya. bang. Aku nggak bisa nutup kameranya. Memang ada masalah apa ketika berkiblat yang sama? Memang ada masalah gitu. Kan memang kiblatnya itu untuk Bani Ismail kan kiblatnya memang Ka'bah. Dan Bani Ishak itu memang kiblatnya di Yerusalem. Terus itu kan orang-orang kafir Quraisy itu awalnya kan mereka itu keturunan Abraham dan Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail itu memang mereka mengotori tempat Ka'bah dengan berhala-berhala gitu. Memang masalahnya apa ya? Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang Mutan bertanya, saya juga nggak ngerti arahnya kemana gitu ya. Apakah bolehkah satu liturgi? Ya boleh, memang mereka yang itu kan dibersihkan berhalanya oleh Nabi Muhammad gitu ya. Yang Saya dilanjut Bang. ya, Bang. Karena setiap ajaran tidak Di kompresor tidak tadi itu ya. Coba kasih naik dia biar dia dengar gitu. Ini kebiasaan Oten ini kayak begini nih. Habis bertanya terus kabur. Naik. Enggak, saya nggak bisa nutup kamera. Oke, gimana bang jawabannya? Kenapa butuh 9 tahun baru berhala-berhala itu ditaklukkan?
Berarti ada masanya selama Pertanyaannya 365 hari dua ya. kali 9 tahun kalian berliturgi bareng. Ya. Liturgi itu yang Liturgi kita nggak boleh liturgi. Mungkin ritual keagamannya sama. Iya, nggak usah. Ya makanya saya udah dengan sopan itu beribadah bareng sama penyembah berhala. Seperti itu. Dengan tempat yang sama ya. Saya ulangi ya, mungkin dia tadi ketutupan ketenbat ketika dia keluar ya. Tadi sudah saya jawabkan, sudah menangkap atau belum? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin ya. Apa yang bermasalah? Hanya tempat menghadap. Cuma orang Quraisy kafir itu mengotorinya ada patung di situ. Itu yang tidak ada yang zaman Nabi Ibrahim. Itu yang dibersihkan Nabi Muhammad. Ya, pada waktu itu umat Islam masih sedikit, belum bisa melawan. Setelah Nabi Muhammad hijrah, maka penaklukan kota Mekah. Setelah ditaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad sudah naik haji, sudah perjanjian Hudaybiyah, maka dibersihkanlah patung-patung yang ada di situ. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah, kau Kristen cucimu tidak ada, sudah dibongkar oleh raja-raja Romawi. Batu penjurumu sudah dibuang oleh tukang-tukang. Berapa kalikah bait sucinya diruntuhkan? Bohong kalau Sulaiman aja. Zaman Sulaiman, Solomon sudah ada bait sucinya zaman Daud, itu pun diruntuhkan. Jadi pensejarah di Kristen ini pembohong. Mencuri nama-nama Isa menjadi Yesus. Huruf I dibaca Y. Inilah kebohongan bahasa Inggris sampai sekarang. Huruf I dibaca A, dibaca Y. Yisrael, Yishak. Ini bohong. Ya, kenapa ada Eli lama sabatani? Kenapa Yesus tidak pernah mengatakan Adonai Tuhannya? Mana Yesus mengatakan nama Tuhannya? Yahweh, YHWH, Adonai, Theos. Itulah Tuhan mereka. Elo itu Allah. Eli tidak sama dengan bahasa ilahi anta maksudi. Allahku, kepala engkau saja yang kutuju, yang kumaksud. Ilahukum ilahun wahidun. Allah kita adalah Allah yang satu semua kita. Ilahukum itu Allah kita. Kamu itu Kristen tidak mempunyai kosakata. Yang mana Allah, yang mana Allahmu, yang mana Allahku, yang mana Allah kita. Saya tanyakan, apa bahasa Yunaninya? Theos Allah, Theosmu apa? Theosmu, Theosku, Theos kita. Bagaimana bahasa Yunaninya? Izin Pak Haji, izin. Bahasa Yunani itu jadi Theos. Nama Elo itu diciptakan menjadi Theos. Si Romawi aja nggak dapat izin. Kekurangan bahasa Yunani. Nanti dulu. Theos juga Tuhan, Theos juga Allah. Meminjamlah kata Adonai. Adonai itu diartikan Tuhan. Sedangkan YHWH hanya Huwa, Dia. Bila mana lain bahasanya, lain juga artinya. Huwa, kadang-kadang Huwa Elohim, Dia Allah. Kadang-kadang Huwa YHWH Adonai Elohim, Dia Tuhan Allah. YHWH ini hanya Dia. Kalau tidak mau menyebut nama Allah, cukup Huwa, Dia. Siapa itu? Dia yang pencipta. Pahamkah kamu Kristen? Oke, udah. Baik. Belum? Pahamkah kamu Kristen? Udah. YHWH itu cuma tunggal itu Yahweh, Huwa, tidak paham. Saya bukan Huwa ya, boleh? Isa, dia Isa. Yahweh Isa, dia Isa. Bukan berarti boleh. Yesus itu iblis. Jadi YHWH salah. YHWH Yesus. Besarin, Dialah Yesus. Bagi tempat yang Huwa sama tidak Isa. masalah. YHWH Musa, dia Musa. YHWH Elohim, dia Allah gitu dong. Itu memang dibersihkan memerlukan waktu karena kamu tidak paham bahasa Arab. Nabi Muhammad pada waktu Bahasa itu masih dalam Arab mirip kondisi bahasa Arab. Jangan 13 tahun berjawa di Mekah. Bahasa Arabnya Itu Sema nama yang nama Sema dengarlah. Sema dengan Sema beda. Kemudian Sema namanya Hasim, sang punya nama. Sang yang punya nama, sang yang bernama. Pahami dulu. Sesudahnya dan setelah Pahami dulu. Kau tidak punya kosakata, Bos. Bahasa Ibrani, bahasa Arab mirip bahasa Arab kosakatanya. Kali ya sampai 9 kata Wahid itu terbilang. Tidak terbilang, alhamdulillahnya kalah ya. Kemudian setelah itu Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi
Alasannya teos ulama sahabat tadi mana? Turki tempat beribadah yang sama tidak masalah. Pakai data kita. Kenapa harus membutuhkan waktu 20 coba baca tahun? Markus 10 berkata lagi, tetapi berkatalah Yesus, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidaklah banyak, baik hanya Allah. Suatu hal. Markus 12 ayat 9. Sebab ada tertulis di kitab suci, di dalam dengarlah Israel, Tuhan kita Allah yang Esa. Dia menurut Ulangan nomor 6 ayat 4. Yesus mengakui dirinya utusan Allah. Orang Kristen bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Bukan data kita. Orang Kristen harus bangga dengan bahasa Yunani. Bukan data, jangan congor. Mereka berdoa kepada Deus Pater dan Kurios Son. Anak itu bahasa Yunani, aku lupa. Bukan data ya. Anak itu bahasa apa ya? Bahasa Yunani-nya. Kemudian pneuma hagion, ini pneuma hagion ya. Gantian. Baru dikenal sebagai Tuhan yang orang Kristen pendapat keempat. Bukan data. Bukan data. Kalau Tuhanmu tidak benar, sejarahmu tidak benar juga. Karena bukan dari Allah sejarah ini, buatan manusia. Buka ini, buka satu-satu. Yesus hanya utusan Allah. Yesus hanya utusan Allah. Baca ini. Saya bukakan kamu. Kemudian seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang utusnya. Yang sampai sekarang belum sempurna ya. Buka gantian. Sampai abad tunjukkan ke kamu bahwa Yesus utusan Allah. Kamu dikatakan anjing pengikutnya yang bukan Bani Israel. Pengikutnya, baca dulu ini. Bukan dari Bani Israel. Baca dulu, buka pada guguk ya. Buka pada jangan cuma omongan kata-kata. Banyak itu tafsir sejarah. Dia adalah guguk ya. Apa di sini? Baca. Maaf. Ini jawab Yesus. Allah mengutus aku hanya untuk mengembalakan domba-domba Israel yang tersesat. Jadi umat Israel ini diperbudak. Ini mau dibebaskan karena banyak dibeli imannya. Ya, ini bahayanya kalau orang diperbudak, dijajah seperti domba-domba. Ya, banyak melupakan ajaran nabi-nabi terdahulu Musa. Ini, baca ya, baca ini. Baca baik-baik seorang utusan. Ya, Yesus cuma utusan Allah. Saya kasih tahu, apa itu fungsi utusan? Iya. Jadi Tuhan adalah saya kasih lihat kamu apa fungsi seorang utusan ya. Iya. Saya bertanya pada Metron sekarang jangan kamu baca. Metatron sungguh benar sebenarnya roh sungguh benar kataku ini seorang hamba tidaklah lebih besar daripada Tuhan dan seorang utusan tidaklah lebih besar daripada yang mengutusnya. Baca seorang anak laki-laki setelah lahir nanti berikan nama dia Yesus. Dia dari Roh Kudus. Baca ini, baca dulu. Ini Kristen. Kalau mengenai bait suci saya bisa kasih lihat kamu. Allah sama dengan Rohku. Kalau kita korelasi di Kejadian 6:3, maka semua manusia, karena di Kejadian 6:3, 6:23 itu cerita Paulus. Banyak cerita omong kosong. Mau kasih lihat kamu dustanya Paulus? Mau saya kasih lihat kamu? Selamanya di dalam Yesus manusia. Paulus berbohong karena di penjara. Tinggal dia berbohong karena dia kepembebasannya. Ayo saya kasih lihat kamu. Dari 120 mau lihat dustanya Paulus? Jika manusia hukum kitab suci tidak boleh dibatalkan. Roh Kudus, ya, Yesus Paulus membatalkan hukum Allah. Kenapa? Kamu ngomong terus. Kenapa? Mau kamu kasih lihat dustanya Paulus? Ayo, mau kubongkar dustanya Paulus? Ayo kita bongkar dustanya Paulus. Ayo, silakan dijawab. Paulus di penjara. Jadi Kristen ini berutang sama Paulus. Kenapa begini ceritanya? Kita nggak bisa menangkap, tidak bisa mengambil manfaat dari diskusi kita, abang-abangku. Mohon maaf ini. Filemon 1:19 ya. Kristen berutang sama Paulus. Baca ya. Izin Pak Haji izin. Biar gini Pak Haji. Iya. Jadi Metatron ini biar sengaja mengalihkan perhatian sejarah. Apa buktinya Baitullah dibangun oleh ada makam Ibrahim, ada telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Ada Hijri Ismail. Mohon izin Pak Haji. Sebentar aja Pak Haji. Ya, begini Pak Haji. Metatron tadi ini kan bertanya tentang pembebasan Mekah atau Fatu Mekah itu terjadinya kan di tahun berapa tadi ya? Di tahun 8 Hijriah, Bang Romawi, kan begitu. Iya. Jadi
dia ini mensinyalir bahwa pada waktu itu sebelum penaklukan Mekah itu pernah terjadi ibadah bersama antara orang Islam dengan kaum kafir Quraisy. Nah, itu begitu ceritanya Pak Haji. Oh, Pak Hajinya mana? Pak Haji turun. Ya, jadi begini Pak Metatron. Berdasarkan ya. surat, Aku nggak nurunkan ya. Aku dari tadi mute ya. Ya, jadi begini Pak Metatron. Kalau pertanyaan saudara demikian, sebenarnya jawabannya sederhana saja. Bahwa di awal-awal kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu memang berbaur dengan kaum kafir Quraisy yang kemudian emang itu fakta. Itu tidak masalah, teman-teman. Masalahnya apa? Saya buka kamera. Itu fakta, berbaur ya. Thank you, artinya Bang. Makasih kejujurannya. Oke, gedein Bang, gedein. Itu memang betul. Permasalahannya apa? Ya, udah diakui ya. Islam memang berbaur dengan orang-orang penyembah berhala ya. Tapi bandingkan dengan orang Kristen. Pada saat orang-orang Kristen yang mana? Kristen lahir, lihat ini, baca ayat 46. Saya bacain ya. Memang dilahirkan. Dengan begini Metatron, sebentar Metatron. Ketika kamu bertanya, begini Metatron. Metatron. Ketika kau bertanya, kami kasih saudara waktu untuk bertanya. Di dalam sekarang kami mencoba untuk bertanya, menjawab. Orang-orang Kristen tidak punya kesabaran. Setiap hari di bait Allah. Lihat ini. Perhatikan baik-baik. Beda dengan orang Islam yang beribadah bareng selama 9 tahun dengan penyembah di data mana? Di data mana itu? Di data mana itu, Bang? Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul. Yang menulisnya ini siapa nih, Bang? Kisah Para Rasul. Iya. Yang menulis adalah Rasul Lukas. Umar bin Lukas apa Paulus? Yang hancur dong. Bang, Kisah Para Rasul itu yang menulis Lukas atau Paulus sih? Ya. Jadi begini Bang Metatron, sebelum kesana kemari, saya ingin meluruskan. Catat ya teman-teman ya, orang Kristen ibadah di bait Allah. Saya ingin meluruskan. Di bait Allah. Bait Allahnya udah hancur, Bang. Tetapi kalau di Islam tadi 8 tahun dia bersama di bait di bait awal memang beribadah di bait Allah. Ini bukan bait Allah, bait berhala ini loh, bait berhala. Gak masalah, gini loh. Gak masalah. Kalau silakan ketawa. Gak masalah katanya. Karena gini ya, Prof. Kadang kan profesor, kalau S4, saya minta jawab pertanyaan sekarang. Kenapa orang Kristen beribadah di gereja sementara orang Kristen di awal gereja di bait Allah? Kenapa? Coba. Iya, gereja itu adalah bangunan di mana kami beribadah, Bang. Iya, kenapa berubah namanya dari bait Allah menjadi gereja? Pak Metatron. Iya. Yang ingin saya gereja itu adalah orangnya. Bangunannya itu namanya bangunan tidak gereja. Semua kemudian kaum Quraisy itu kemudian adalah penyembah berhala seperti sama-sama kita punya standing point bahwa orang-orang Kristen beribadah di bait Allah orang Israel, menyembah Allah Israel, Allah yang benar. Tapi kalau orang Islam 9 tahun sekarang atau 9 tahun lamanya aku ibadah sama berhala. Esensinya ya, jangan dilihat bentuknya. Berhala, Bang. Ada dibangun Aduh, ibadah sama berhala. Pemahamannya ini loh, Oten ini tapi nggak apa-apa. Pemahaman teman-teman Kristen yang semacam ini kami pahami. Kenapa? Karena memang apa yang menjadi sama Bang Romawi Kristen hari ini, seseorang menjadi Kristen itu kan memang harus memenuhi apa yang tertulis 1 Korintus 4 nomor 10, Yeremia 4:22. Ya, tapi ibadah biar bagaimanapun kami ibadah itu memang harus memenuhi itu sehingga orang Samaria aja itu Israel Utara nggak bisa ibadah di bait Allah. Sebagai pengikut Yesus, padahal mereka adalah pembangkang Yesus, ya, penghina Yesus, pengutuk Yesus, ya. Jadi itu hal yang wajar, Bang. Jadi tadi tegas saya katakan bahwa benar berdasarkan sejarah bahwa kedatangan risalah Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Nah, ketika itu kafir Quraisy itu sebentarlah kau papa. Cemananya kau ini? Ajaran apa sih kau ini? Memang betul-betul kau tak punya adab kau ini, Bapak jahat. Kau tidak dengar saya sedang menjelaskan.
Emang monyet Iya, kau tepat, ini. Monyet aja mengerti loh. Jangan Itu aja turunin PBJ. Tapadot. Dia tidak punya Bang Romawi. Memang ini menggenapi nubuatan Paulus ya, bahwa orang Kristen ini memang harus bodoh dan harus bodoh ya. Kristen, aku itu bodoh karena Kristus. Ini memang kamu arif, kalian itu arif ya. Di luar Kristen tuh arif dan bijaksana gitu. Nah itu. Ulama-ulama awal Islam nggak ada yang berkata buruk loh tentang Rasul Paulus. Dia orang yang soleh. Oh, mana ada datanya? Ya kata soleh itu, kata soleh pun dalam Islam itu diambil dari nama Rasul Paulus. Saul itu diskusi kita. Ya, Saul itu diambil sama Islam menjadi kata soleh. Saul. Gak Silakan antum ada dua rasul yang memberikan istilah Islam. Pertama, Lukas dari Lukman, soleh itu dari Saul atau raja atau kamu ini kan Rasul Paulus. Masa S4 udah mengantongi umat Islam di seluruh dunia untuk membuktikan satu saja dalil di Al-Quran atau pendapat ulama terawal Islam yang berkata bahwa Tritunggal itu kafir atau Rasul Paulus adalah orang yang sesat. Bukan profesor. Silakan. Ini Tritunggal di mana ada Tritunggal. Satu saja monyetmu itu. Kau ini sembarangan aja ngomong. Memang gini ya Pak Profesor, bahwa orang Kristen itu sepanjang yang pengamatan saya itu memang umatnya Paulus, bukan umatnya Yesus. Karena umatnya Yesus itu beribadah di bait Allah ya. Tapi kalau umatnya Paulus beribadah di gereja, Bang. Itu nyatanya buktinya sekarang gereja-gereja yang didirikan oleh Kristen ya. Nggak ada mengatakan bait Allah nggak ada. Atau bait Theos nggak ada, rumah Theos tuh nggak ada. Ya, walaupun mungkin cara bangunan sama ya. Tapi kalau bait Allah itu Yesus itu, kalau Nabi Isa itu melepas kasut ketika masuk. Ya, kasutnya dilepas, dia bersuci dulu baru dilepas kasutnya. Terus bersujud di situ. Tapi kalau di gereja nggak lepas kasut, Bang. Sepatu masuk, lebih bersih dari rumah kami. Rumah kami aja kalau kami lepas sandal, sepatu kami lepas di luar, Bang. Kalau gereja kan nggak, masuk aja gitu. Terus nggak ada harus bersuci, itu nggak ada. Terus nggak ada sujud, nggak ada. Mungkin ada beberapa sekte ada mungkin ya. Tapi dengan sujud yang berbeda ya. Sujudnya malah tiarap kalau di Katolik ya kan. Nah, jadi bedanya begitu. Dan ini nubuatan Paulus ini memang sangat kuat ya, sehingga kalau misalnya tidak ada Paulus, mungkin orang Kristen tidak akan menuhankan Yesus, karena Yesus harus mati sebagai manusia, harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Oke. Nah, iya. orang Terima Kristen kasih. ini Kalau juga memang tidak gereja ada adalah yang menghujat Paulus, Bang. Kalau memang gereja adalah tempat, kalau memang gereja adalah tempat dari ajaran Paulus, kenapa Allah mengatakan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Paulus? Lihat ini. Al-Hajj ayat 40. Nih. Sebentar ya. Yang banyak disebut nama Paulus, gereja-gereja. Al-Hajj ayat berapa itu? Nama Eloh atau nama Theos itu? Ini nama Paulus. Itu sebutannya Allah. Allah. Katanya tadi gereja buatan Paulus. Oke, kita buka lagi Ibnu Katsir. Ini ayat berapa nih? Kita buka lagi mulai saudara-saudara yang dikasihi dalam Muhammad Rasulullah. Profesor penyesat. Al-Hajj ayat berapa? 40 Bang, 40 Bang. Ayat 40. Ya, coba bacain Bang. Tentang Nasrani, Pak Profesor, itu tentang Nasrani. Gereja itu. Nasrani. Ini lihat halaman 900 berapa nih? 958 kita baca, saudara penonton. Di antara penduduk Damaskus ada seorang beriman dan percaya kepada Al-Masih. Lihat ini ya, ini Ibnu Katsir ya. Namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur dekat masjid karena takut terhadap Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga Mahfud.
Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih di Kaukas. Loh, Paulus ketemu Al-Masih? Hah? Saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus, lalu memukul wajah Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas hati Paulus untuk percaya kepada Al-Masih. Ia kemudian datang menghampiri Al-Masih dan meminta maaf segala perbuatannya selama ini. Oh, Paulus anak soleh ya. Ia lalu beriman kepadanya. Al-Masih menerimanya, lalu Paulus meminta agar mengusap kedua matanya agar Allah mengembalikan penglihatannya. Al-Masih berkata, temuilah Daina penduduk Damaskus yang beriman kepada Al-Masih di wilayahmu Damaskus. Ia berada di ujung teras persegi panjang. Ia akan berdoa untukmu. Berdoa kepada siapa? Paulus kemudian menemui orang yang dimaksud. Lalu ia mendoakan Paulus hingga ia bisa melihat kembali. Ini Ibnu Katsir dapat cerita dari mana nih? Keimanannya terhadap Al-Masih membaik. Metatron, saya lihat dulu buku yang kau baca ini. Jangan buku apa ini? Dong. Saya baca dulu, saya buka, Ini, coba baca ini dulu. bukunya. Saya lihat dulu buku yang kau baca ini. Oke, siapa yang nulis? Coba saya lihat. Buka bang. Jangan di-mute. Buka lagi bang. Buka lagi bang. Itu udah. Buka bang. Saya mau tahu siapa yang ngarang ini. Coba buka bang. Terus. Nah itu. Kisah para nabi. Oke. Bagaimana kalau yang pakai bahasa Arab aja boleh? Kita pakai yang bahasa Arab, boleh? Masih ada nih. Nih, bisa baca? Bisa baca? Nah, ini apa bacanya, Bro? Nih. Asyair Nabawiyah. Nih kita baca ya. Halaman sebentar 482 546. Nah ini 674. Oke? Tolong diterjemahkan, Aki. Ini apa yang saya lingkarin? Coba baca semua dari atas. Coba baca aja, baca. Kalian bisa baca nggak? Itu bacanya bulus itu. Bulus. Apa itu karangan siapa? Bulus. Oke. Teman-teman yang mau menyimak artinya apa, silakan ikutin cara saya ya. Oh, tidak apa-apa. Begini Metatron ya. Sabar. Bulus memang pada awalnya memang seperti itu. Mungkin ya Metatron ya. Tapi ketika di Roma dia membawa ajaran baru tentang dosa waris Metatron. Di Roma ya. Itu apakah Bulus yang sama atau Bulus yang berbeda itu? Ini akal bulus. Yang dipenggal Kaisar Nero itu Bulus yang sama atau beda gitu? Enggak, gini bang. Saya ingin lebih ini ya kepada apa yang dibawa tadi di Al-Hajj ayat 40 itu ya. Kemudian dia coba menyambungkan dengan apa yang ada di dalam buku yang siapa? Ya. Lihat siapa? Dibuat namanya? Dari mana? Siapa namanya? Apa sih? Utusan Isa putra Maryam. Siapa namanya? Ini tulis Paulus apa Bulus? Ini bukan kitab suci, ini ada. Sirah ini. Apa sih? Sirah itu bukan kitab suci. Sirah itu bukan kitab suci. Gak ada sirah, gak ada Muhammad, bro. Di Al-Quran gak ada cerita Muhammad. Muhammad hanya bisa Anda dapatkan dari sirah Nabawiyah. Gitu. Ya. Oke, udah ya. Jadi gini Metatron. Tadi saya ingin melihat kepada data yang saudara bawa tadi di surah Al-Hajj ayat 40. Ya, itu sebenarnya apa sih yang ingin abang melakukan penegasan di situ? Apa yang menjadi target saudara? Metatron. Targetnya jemaat bang, untuk menyesatkan supaya mendapatkan jemaat. Oh, targetnya jemaat. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan aja ya.
Di ayat yang ke-39 itu dikatakan demikian. Diizinkan untuk berperang kepada orang-orang yang diperangi, ya, karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, ya. Kemudian siapa yang diizinkan untuk berperang itu? Yang pertama, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua itu adalah orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di gereja-gereja, di rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, ya. Oke. Jadi itulah yang kemudian diizinkan mereka untuk berperang. Jadi ayat itu tidak membenarkan bahwa kemudian membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau umat Islam itu menyembah kepada sesembahan yang disembah oleh teman-teman Kristen. Tidak semacam itu, Metatron, ya. Jadi jangan mencoba-coba untuk melakukan penyesatan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu udah jelas, Bang. Al-Quran itu sangat-sangat jelas dan sangat runut, ya. Berbeda dengan Bible, kalau kita baca dari ayat per ayat, apa yang dikatakan di ayat yang satu itu bertentangan dengan ayat yang lain. Gitu, Bang. Boleh saya nambahkan?